Mungkin pertanyaan itu harusnya pada para surveyor ya. Karena mereka yang melakukan survei, mereka yang memilih responden, mereka yang memilih timing. Tapi bagi kami Anies Baswedan tak ambil pusing dengan hasil lembaga survei yang kerap menempatkan dalam urutan ketiga calon presiden 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Sebab, menurut Anies, sewaktu maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pun, dirinya juga selalu ditempatkan di urutan ketiga alias kalah dari lawannya. Sebelumnya, berbagai lembaga mengeluarkan hasil survei terbaru mereka soal elektabilitas tiga nama capres sudah dideklarasikan jadi maju di Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan saling salib. Berikut ini elektabilitas mereka berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Di antaranya, survei LSI yang digelar pada 12 hingga 17 April 2023. Survei Saiful Mujani Research dan Consulting, SMRC, pada 25 hingga 28 April 2023. Survei Poltreking Indonesia pada Februari, Maret, dan April 2023. Survei Indikator Politik Indonesia, IPI, pada 8 hingga 13 April 2023. Kak Anies, Gubernur DKI 5, sebelumnya Menteri, Gubernur DKI 5 tahun, dan DKI adalah ibu kota negara ini, sehingga sebetulnya secara logis apa yang dilakukan oleh Kak Anies sebagai Gubernur dan Jakarta sendiri itu banyak mendapatkan coverage pemberitaan media, ya, dan media sosial. Anda juga sangat aktif. Tapi kenapa survei Anda di antara tiga nama yang disebut, Ganjar Pranowo yang sudah menjadi bacawa pres PDIP, kemudian Prabowo Subianto, itu paling rendah, selalu paling rendah, ya. Dan dianggap turun kecenderungannya. Mungkin pertanyaan itu harusnya pada para surveyor ya. Karena mereka yang melakukan survei, mereka yang memilih responden, mereka yang memilih timing. Tapi bagi kami melihat bahwa survei yang terpenting itu pada tanggal 14 Februari 2024. Oke. Itulah survei yang terpenting. Yang lain-lain itu suara rakyat langsung gitu ya? Iya. Itu sensus sebetulnya. Okay. Cuman kalau dalam politik namanya pemilihan umum. Okay. Karena semua orang dimintai pendapatnya. Nah, itulah yang paling penting. Menuju ke sana ada dinamika, ada macam biasa. Jadi tetap yakin bahwa meskipun surveinya paling rendah dibandingkan dengan dua nama itu, Kak Anies dan koalisi tetap confident. Gini, ini adalah soal kepercayaan yang sudah diamanatkan. Saya diberikan kepercayaan dari Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat. Kepercayaan itu saya bawa dengan cara berjuang terus. Untuk apa? Menawarkan gagasan, menawarkan rekam jejak, menawarkan karya kepada publik. Dan menyampaikan bahwa kami ini bawa misi loh, bukan cuma target untuk berada di pemerintahan, bawa misi loh, ini misinya ini nih, yang tadi tuh. Jadi soalnya Nasdem itu kan buru-buru mengumumkan Kak Anies juga berharap kotel just effect untuk Partai Nasdem. Pasti Kak Anies menyadari itu kan, karena Nasdem punya beberapa tempat di mana nggak ada calegnya di pemilu sebelumnya, berharap dengan Kak Anies jadi capres, bacawa pres, jadi mereka juga dapat. Apakah itu kan beban yang tidak ringan ya? Ya, itu beban yang besar. Berat ringan soal perasaan gitu. Itu beban besar. Tapi kita kerjakan itu sistematis. Dan waktunya ujungnya tuh di Februari. Oke. Jadi kalau buat saya sendiri sih,
lebih baik di posisi 3 sekarang. Karena posisi 3 itu posisinya hanya bisa naik, nggak bisa, mudah-mudahan nggak turun.